Halo semuanya, perkenalkan saya Elizabeth dan bersama dengan rekan-rekan saya ada Natasha, Clarissa, dan Natalia akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perpajakan. Dan sebelum itu tekan dulu dong tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian semua supaya video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan langsung aja ke pembahasannya. Jadi buat yang belum tahu nih, coronavirus pertama kali tersebar di Wuhan, China sejak akhir tahun 2019 lalu. Namun, baru masuk ke Indonesia sejak bulan Februari tahun 2020. Dampak dari COVID-19 ini sendiri sangat banyak, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga budaya. Dan seperti yang saya tahu, perpajakan sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dan karena adanya pandemi ini, perekonomian di Indonesia semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah itu mengeluarkan UU RI nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Lalu pada tanggal 27 April tahun 2020, Menteri Keuangan ini mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 44/PMK 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Semua peraturan ini dikeluarkan agar masyarakat itu tetap membayarkan pajaknya demi perekonomian negara. Untuk itu kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perpajakan yang dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama ada dari sisi pemilik usaha, yang kedua ada dari bisnis perhotelan, pariwisata, restoran, dan mall, yang ketiga dari bisnis startup, dan yang keempat dari perspektif investor. Dan yang pertama aku akan menjelaskan dari perspektif pemilik usaha. Jadi seperti yang sudah banyak masyarakat rasakan, karena adanya COVID-19 ini, banyak pemilik usaha yang terpaksa tutup karena kurangnya daya beli masyarakat. Yang dimana masyarakat itu lebih memilih kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder. Nah, hal ini juga menyebabkan pemilik usaha itu memilih untuk tutup daripada barang yang dijualnya itu tidak laku. Hal ini juga berpengaruh terhadap karyawan-karyawannya, di mana ada yang di PHK, lalu ada yang dirumahkan sehingga tidak dibayarkan gajinya, dan juga ada yang tetap dibayarkan gajinya namun dengan gaji yang dipotong. Menurut CNBC, Kepala Ekonomi IHS Markit mengatakan pemilik usaha di bidang manufaktur di Indonesia itu mengalami penurunan tajam terhadap permintaan yang disebabkan adanya penyebaran virus corona ini. Sektor yang bergantung bahan baku impor mulai merasakan sulitnya mendapatkan bahan baku antara lain kayak farmasi, tekstil, terus elektronika, dan lainnya. Sehingga ketika stoknya ini habis, dikhawatirkan pemilik usaha itu tidak dapat melanjutkan produksinya karena terganggunya rantai pasok karena pandemi corona ini. Tapi untuk pemilik usaha di sektor retail, pangan, atau swalayan offline maupun online ini mengalami kenaikan, di mana Aprindo mencatat terjadi kenaikan sebesar 20% selama pandemi corona ini. Namun tidak semua retail tuh dapat berkahnya karena adanya pembatasan jam operasional hingga penutupan beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek justru membuat sektor department store atau retail fashion ini menurun drastis. Karena penurunan daya beli masyarakat dan harga bahan pangan yang meningkat membuat masyarakat dan pemilik usaha itu memilih memakai dananya itu untuk membeli kebutuhan bahan pokok daripada membayarkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah itu melakukan pembaruan mengenai perpajakan agar masyarakat itu tetap mau melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dan beberapa perubahan itu ada yang pertama PPh pasal 21 di mana akan ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan yang kedua, itu ada pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan kepada para perusahaan dengan syarat yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tapi perusahaan tuh harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan secara online melalui web resmi pemerintah. Dan jika berhak mendapatkan potongan ini, perusahaan yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi kepada
kepala KPP. Dan yang ketiga, wajib pajak atau perusahaan yang berbidang eksportir dan non-eksportir dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan dengan syarat yang sama dengan sebelumnya, dan penyampaian SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Lalu yang keempat, itu adanya insentif pajak UMKM yang dimana wajib pajak yang merupakan perilaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan menyetorkan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut. Mendapatkan insentif PPh final ditanggung oleh pemerintah. Dan yang kelima, pemerintah itu turut menerapkan penurunan tarif umum PPh badan yang semula 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka atau go publik dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh badan. Jadi tarif PPh badan go publik sebesar 19% pada tahun 2020 dan 2021 dan sebesar 17% pada tahun 2022. Pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak menimbun bahan pokok agar tidak terjadi inflasi, dan pemerintah juga mendukung para pemilik usaha untuk dapat memutar otak agar usahanya tetap jalan sehingga perekonomian di Indonesia ini tidak mengalami krisis ekonomi. Dalam tetap menjalankan bisnis, pemilik usaha ini bisa memutar otak dalam memperdagangkan produknya seperti mempelajari teknologi-teknologi di bidang perindustrian, melakukan penjualan via online dan dengan penawaran-penawaran iklan yang menarik, lalu melakukan budget kontrol perusahaan agar perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya yang besar, lalu memberi pengertian kepada karyawannya untuk melakukan sistem work from home agar memutus rantai penyebaran virus, dan lalu ada meningkatkan pelayanan walau penjualan dilakukan via online. Dan sudah banyak sekali pemilik usaha yang melakukan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu dilakukan demi pemilik usaha ini tetap membuka usahanya, yang dimana secara tidak langsung ini bisa ikut berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia, terutama dalam segi perpajakan. Pemerintah juga memudahkan wajib pajak untuk tetap membayarkan pajaknya, dan sekarang juga sudah ada via online-nya, ada di pajak.go.id. Dan itu adalah pembahasan dari perspektif pemilik usaha yang bisa saya jelaskan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Clarissa. Hai, sekarang giliranku untuk bahas mengenai dampak upaya pemerintah dan upaya sektor swasta dalam perpajakan di bidang perhotelan, pariwisata, restoran, dan mal. Pertama yang akan saya bahas adalah dampak. Dampak perpajakan di tengah pandemi COVID-19 ini menyebabkan menurunnya pendapatan atau penghasilan pajak pada sektor-sektor tersebut. Hal ini dikarenakan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI meminta pemerintah membebaskan pajak pembayaran hotel dan restoran selama wabah virus corona berlangsung. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PHRI, Haryadi Sukamdhani, dalam diskusi online dengan sejumlah media. Begitupun dengan pusat perbelanjaan dan pariwisata yang semakin sepi orang berkunjung. Sudah banyak hotel, restoran, mal, dan tempat pariwisata yang tutup. Selain membebaskan pajak hotel dan restoran, Ketua PHRI juga mengusulkan agar pemerintah menunda pajak bumi dan bangunan serta dapat dicicil pembayarannya. Untuk pajak air bawah tanah, PHRI juga meminta diberikan diskon. Kemudian restribusi sampah dan pajak reklame dibebaskan. Untuk gas dan listrik, harga minta diturunkan. Dan berharap tidak ada minimum payment, jadi pembayaran mengikuti penggunaannya saja. Kalau penggunaannya kecil, bayarnya juga murah. Dan menurut data PHRI, hingga Senin 6 April 2020, sebanyak 1.266 hotel di 31 provinsi Indonesia ditutup karena wabah virus corona.
Selanjutnya adalah upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan perpajakan di tengah COVID-19. Pemerintah memutuskan memperluas sektor usaha penerimaan berbagai insentif fiskal yang diberikan untuk menekan dampak virus corona terhadap perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif tersebut akan diberikan kepada 11 sektor usaha yang dinilai ikut tertekan akibat virus corona. Sektor usaha itu misalnya transportasi, perhotelan, dan perdagangan. Insentif pajak tersebut meliputi pajak penghasilan, pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk karyawan, restitusi pajak pertambahan nilai dipercepat, serta pengurangan angsuran 30% PPh pasal 25. Saat ini pemerintah menganggarkan sekitar 70,1 triliun rupiah sebagai dukungan untuk industri dan UKM. Nilai ini termasuk cadangan perpajakan atau pajak yang ditanggung pemerintah. Kebijakan perluasan insentif fiskal tersebut akan masuk dalam perluasan paket stimulus jilid 2. Insentif PPh pasal 21 juga akan bisa dinikmati karyawan di sektor pariwisata, pertanian, hingga perkebunan. Kemudian, upaya sektor swasta untuk meningkatkan kinerjanya adalah yang pertama hotel, mendapatkan suntikan dana atau capital fund, kemudian melakukan pemasaran secara kreatif seperti menjual kamar dengan tambahan benefit sehingga menarik calon pelanggan, menjual voucher dan bisa diambil kapan saja, serta berlaku setahun ke depan dengan open date. Selanjutnya restoran. Bisa berjualan secara online atau berjualan dengan sistem takeaway atau dibawa pulang. Pariwisata. Menjual karya seni tempat tersebut melalui online. Mall bisa menerapkan promo-promo di setiap harinya agar pelanggan bisa datang tetapi tetap menerapkan sistem physical distancing. Perspektif selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natalia. Halo, nama saya Natalia Kristanti Duli. Saya akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID dalam perpajakan dari segi investor. Nah, di sini perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia yang menarik bisnis startup untuk mengatasi defisit pajak akibat perlambatan ekonomi. Nah, di sini bisnis startup di Indonesia mampu menarik banyak konsumen dan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Karena yang sebelumnya masih banyak toko-toko offline, akibat dampak ini mereka beralih menjadi toko online dan dipasarkan melalui media sosial. Dan dari bisnis startup ini dapat menambah perekonomian industri yang ada di Indonesia. Pemerintah menetapkan pajak PPN 10% dari penjualan dari bisnis startup ini. Penetapan PPN ini bermulai pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, di sini upaya pemerintah dalam aturan perpajakan untuk menghadapi COVID dari segi investor. Pemerintah mendesak mengeluarkan aturan mengenai transparansi untuk menghindari aliran uang haram. Dan juga dari pemerintah upaya untuk sektor swasta dan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pajak, pemerintah mendorong kerjasama antar yudikatis perpajakan global untuk mencegah kejahatan sektor perpajakan. Nah, yang kedua dengan memperkuat dataran pajak dan mengintegrasikan data wajib pajak dengan data penduduk. Lalu yang ketiga, upaya pemerintah dengan meningkatkan dan menjaga daya beli konsumen masyarakat sehingga perekonomian tetap bertumbuh dengan berjalan dengan lancar. Hai guys,
Jadi hari ini tuh aku mau jelasin tentang dampak dari COVID-19 ini terhadap pajak dari sektor investor. Virus corona yang terjadi di Indonesia ini pasti berpengaruh, apalagi bagi sektor perekonomian. Nah, sektor perekonomian ini termasuk dalam segi pajak. Kenapa kok pajak? Karena kan masyarakat saat ini mengalami penurunan pemasukan. Pasti kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu semakin menurun. Walaupun pemerintah sudah meringankan masyarakat dengan melakukan penundaan pemungutan pajak, namun masyarakat itu masih memiliki kesadaran yang lemah. Nah, pajak itu juga berpengaruh buat investor dalam berinvestasi. Karena dalam situasi COVID-19 ini, tercatat bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang mengalami penurunan dalam investasi. Padahal pemerintah itu sudah memberikan intensif pajak kepada wajib pajak melalui Menteri Keuangan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak virus corona. Intensif ini diberikan pemerintah sebagai respon menurunnya produktivitas pelaku usaha. Nah, intensif ini diberlakukan selama 6 bulan, dari bulan April sampai September. Namun, intensif ini dirasa tidak cukup untuk mendongkrak masyarakat agar mau berinvestasi, apalagi di situasi saat ini. Perlu adanya keterbukaan pasar nasional terhadap partisipasi modal asing. Karena itu, pemerintah perlu menstimulasi investasi. Nah, apa sih upaya sektor swasta untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pajak? Pemerintah tuh menganjurkan investor untuk berinvestasi, terutama di saat ini. Nah, tapi investasinya tuh bagi perusahaan dalam negeri ya. Jadi pemerintah tuh sedang merancangkan undang-undang untuk pembebasan pajak bagi investor yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, kalau sudah memenuhi, investor itu bisa menikmati pembebasan PPN dan BPH selama 10 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.